Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbati hilati adrikni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sebenar-benarnya alam-alam yang disebutkan oleh para guru-guru kita atau para ulama-ulama di kalangan ahli tasawuf, Kang Mas, seperti alam nasut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan berbagai sebagainya, amsal-amsal atau istilah-istilah di dalam perjalanan-perjalanan tersebut. Dan apakah itu wajib dilalui untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada juga yang tidak mengalami alam-alam seperti tadi, Kang Mas? Ya, kita jawab sesuai dengan pendapat kita. Namun sebelum kita menjawab, perlu ditekankan bahwa metode-metode tertentu di setiap tarekat, di setiap golongan-golongan tentunya berbeda-beda. Setiap pendapat-pendapat berbeda-beda. Jadi hadirin silakan. Ini semua istilah ini sebenarnya diambil dari martabat 7. Nah, jadi martabat 7 itu ada martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, kemudian alam arwah, misal ajsam, insan. Jadi 7 martabat inilah disingkat atau diringkas seringkas mungkin, ya, diringkas seringkas mungkin istilahnya daripada ulama-ulama tasawuf kita. Jadi contoh, alam nasut itu masuk di martabat 7. Kemudian alam mulki itu masuk di martabat ajsam dengan alam misal. 2 martabat ini itu alam mulki. Kemudian alam ruh ini masuk di dalam alam malakut. Nah, alam jabarut itu masuk di alam wahidiyah, martabat ketiga dengan martabat kedua alam wahdah. Nah, alam lahut itu masuk martabat ahadiyah. Disinilah negeri asal adanya dan lahirnya dan semuanya pasti ke sini. Semuanya datang dari sini. Inilah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alam lahut. Martabat zat semata-mata. Disitulah negeri asal, disitulah negeri kepulangan jiwa-jiwa yang tidak tersesat, atau jiwa-jiwa yang pulang dengan sempurna menjadi insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil itu manusia paripurna, manusia sempurna. Jadi sempurna, insan kamil. Kalau manusia saja seperti kita, pergi kerja, pulang, cari makan untuk anak istri, kebutuhan, bahkan kaya dan sebagainya. Tidak ada pikiran-pikiran tentang untuk kembali kepada alam lahut, kembali kepada negeri asal. Tidak ada ke sana. Tidak ada dalam hatinya, dalam benaknya untuk mencari Allah, untuk menemukan Allah, untuk bertemu kepada Allah, untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk fana kepada Allah. Tidak ada. Itulah yang disebut manusia. Manusia ini dikiaskan, ulaika, ketahuilah, kal an'am, dia lebih daripada binatang, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Itulah manusia. Annas ini hewan yang diberi akal. Annas. Kalau insan, nah insan dulu. Insan ini jiwa-jiwa yang telah bermusyahadah kepada Allah, bahkan sampai kepada fana, itu insan. Kalau kamil digabung, insan kamil, jiwa yang telah fana sampai musyahadah kepada Allah, ya, sampai ke baqabillah dan mengamalkan syariat utusan-utusan pada zamannya dengan secara sempurna, lahir dan batin. Kalau insan itu hanya makrifat dengan hakikat. Dia tidak bersyariat, tidak ada lahirnya.
Dia hanya insan semata saja. Tapi kalau insan kamil, lahir batin sempurna, itulah manusia paripurna. Itulah yang diharapkan sebenar-benarnya. Itulah khalifatullah, insan kamil. Dialah menjadi cahaya di muka bumi. Dialah yang menjadi khalifatullah yang sesungguhnya di muka bumi. Tuh. Kalau insan kamil mukamil hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhar kenyataan Ta'ala yang sempurna. Nah, kita kembali lagi. Apakah tadi alam-alam itu wajib dilewati, Kang Mas? Begini. Semua alam-alam itu disingkat dengan sesingkat mungkin oleh para ulama-ulama. Itu tidak wajib untuk dilewati, hadirin. Bahkan itu juga menjadi jebakan-jebakan spiritual. Kenapa? Ketika kita mulai berjalan, menyelam kepada diri, menyelam ke dalam diri, ya, menyelam itu sudah masuk ke alam mulki. Nah, kita masuk pertama itu, gerbang pertama itu alam mulki. Alam mulki itu apa? Kalau sebelum alam mulki nih, alam nasut. Nah, alam nasut itu alam dunia, alam keduniaan yang tampak. Kalau alam mulki itu masuk sudah alam jin, alam ini, siluman dan sebagainya. Apalah di situ nampak seperti apa yang kita pernah imajinasikan, nonton di TV dan sebagainya, yang menyeramkan dan sebagainya. Itu alam mulki. Nah, peristiwa-peristiwa di dalam ini seperti sosok-sosok yang muncul, cahaya dan sebagainya, merah, kuning, putih, biru dan sebagainya, itu adalah dari alam bawah sadar. Termasuk sosok-sosok penampakan seram dan sebagainya, masuk ke alam gaib dan sebagainya. Itu semua dari alam bawah sadar. Dari kemarahan kita, dari kebencian kita, dari penyakit-penyakit mental, itulah muncul nanti sosok-sosok yang seperti itu. Seperti bertanduk, seperti berdarah, genderuwo, pocong dan sebagainya. Itu dari emosi-emosi kita. Itulah yang berwujud, bernampak, bermanifestasi, bertajalli menjadi bayangan-bayangan seram. Itu alam mulki. Masuk lagi ke dalam alam malakut. Nah, di alam malakut ini arwah-arwah, alam ruh, arwah-arwah seperti arwahnya para mungkin guru-guru kita, atau arwahnya para malaikat, ruhnya para malaikat dan sebagainya, di situ muncul alam malakut. Kemudian naik lagi, masuk lagi ke dalam, masuk lagi tembus ke dalam di alam jabarut. Di sini alam jabarut sudah alam ketuhanan. Di sini tidak ada malaikat. Tidak bisa naik malaikat. Malaikat hanya sampai alam arwah, alam malakut. Tidak bisa naik di jabarut. Itulah maknanya Jibril itu tidak bisa naik ke di atas Sidratul Muntaha, tidak bisa, sampai Sidratul Muntaha saja. Nah, di situ alam malakut. Nah, di alam malakut ini banyak sekali ya. Ada surga, kadang diperjalankan di surga. Dan ini surganya bukan surga betulan. Ini surganya surga khoyali, kasyaf khoyali, terjadi kasyaf khoyali. Sama neraka, sama alam barzah, bahkan dibawa kepada mahsyar dan sebagainya, dibawa ke kitab Lauh Mahfud. Di situ juga ada rahasia-rahasia banyak di alam malakut. Kalau alam jabarut tadi itu alamnya para nabi, para rasul, para wali, para kekasih-kekasih Allah ketemu di situ. Kemudian di atasnya lagi alam lahut, tidak ada apa-apa di sana. Hening, bening, tenang, tidak ada apa-apa, seperti orang tidur tidak bermimpi. Itu alam lahut. Namun kita kerasa, rasa yang tidak berasa. Nah, itu alam lahut. Kalau di atasnya lagi alam hahut, itu tidak bisa lagi dicerna sampai alam lahut. Nah, jadi begini, pertanyaannya begini. Apakah wajib para salib untuk mengalami hal seperti itu, Mas? Tidak. Terus kalau kita tidak mengalami hal seperti itu, apakah ada orang itu dari alam nasut misal langsung ke lahut? Ada alam nasut langsung ke jabarut? Alam nasut ke jabarut? Begini. Alam-alam tadi yang kita sebutkan, termasuk alam lahut saja yang paling tinggi, itu ada juga di alam syahada ini, ada juga di alam nasut ini. Bahkan alam nasut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut itu di dalamnya alam lahut. Alam lahut itu mana? Maha ruang, maha
ruang. Maha suci yang meliputi segala sesuatu, namun dimensinya beda. Sampai tembus ke bening. Bening itu bukan bening, tapi itu kiasan, tamsil, amsal. Nah, kalau kita tidak melewati itu, nah, bisa langsung ke alam lahut, Mas. Bisa sebisa-bisanya. Bahkan di alam nasut ini bisa sampai alam lahut. Jadi kita kasih contoh begini. Kita itu hadirin semulakan, jangan sampai alam-alam ini jadi hijab kita. Ketika kita, ini contoh, lihat, ketika kita diperjalankan di alam mulki tadi, alam mulki tadi, kita terpaku di alam mulki tadi, titik fokus kita, rasa kita terpaku kepada peristiwa-peristiwa yang ada di alam mulki tadi, termasuk siluman, jin, sosok menyeramkan, cahaya-cahaya ini dan itu, kita terfokus kepada itu, lupa rasanya kepada Allah, tembus kepada Allah, maka kita terjebak di alam kasyaf khoyali. Itu alam kasyaf. Segala peristiwa-peristiwa apapun itu alam kasyaf. Namun ketika di alam mulki tadi, di kesadaran mulki tadi, rasanya itu tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, tembus kepada Allah atau tembus ke nurnya, maka itu tidak dikatakan alam kasyaf khoyali, namun kasyaf maknawi menjadi musyahadah. Jadi di alam itu pun, di alam mulki pun bisa musyahadah. Masuk lagi di alam malakut. Nah, ketika tadi, kembali lagi, ketika di alam malakut tadi kita terpaku dengan sosok-sosok malaikat, sosok jin yang Islam, jin ini yang memberi kita nasihat dan sebagainya, yang mengaku-ngaku begini, begitu. Nah, itu apakah rasanya itu tembus kepada Gusti Allah apa tidak? Nah, begitu juga di alam jabarut, ketemu dengan para arwah, para nabi, para rasul, para wali, para guru-guru dan sebagainya. Apakah tembus ke Allah atau apa tidak? Kalau alam lahut sudah jelas. Nah, jadi begini hadirin semulakan. Di alam nasut ini alam nasut, alam luar ini. Di alam nasut ini, ketika dia tembus kepada, rasanya itu tembus kepada Allah, itulah yang dikatakan wasil. Ketika di alam mulki tadi dia tembus memusyahadah kepada Allah, itu juga wasil. Ketika di alam malakut tembus kepada Allah, itu juga wasil. Ketika dia jiwanya ditarik ke alam jabarut, alam jabarut, itu juga wasil ketika dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya ada di alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Tidak, meliputi seluruh alam. Jadi ketika di alam mulki tadi menyaksikan Allah, nah, itu musyahadah namanya, bukan kasyaf. Kasyaf tapi maknawiyah, jadi musyahadah. Kalau kita terpaku rasanya kepada alam-alam tadi, contohnya alam-alam apapun itu, ketemu ini, ketemu itu, pokoknya itu masih dimensi alam, dimensi kealaman itu, tembus tidak musyahadah kepada Allah. Contoh di alam nasut ini, alam syahadah ini. Nah, kalau di alam nasut ini kita rasanya itu hanya kepada bentuk-bentuk itu, hanya kepada makhluk, maka itu tidak bisa dikatakan wasil ilallah. Sama dengan alam-alam tadi. Nah, di alam ini kita terpaku dengan harta, pikiran kita, perasaan kita terpaku dengan ketakutan yang harta, harta, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Hati kita, kolbu kita, rasa kita kepada makhluk. Nah, itu menduakan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dikatakan wasil ilallah. Namun ketika di alam nasut ini, dalam keadaan sadar kita, sadarnya ini tembus rasanya sampai kepada maha ruang, maha suci segala sesuatu, itu yang dikatakan wasil, sampai terhubung. Namun meskipun kita di alam malakut dapat rahasia-rahasia, meskipun kita bahkan di alam jabarut, tapi kita tertipu dengan itu, rasanya itu tidak tembus. Nah, itu belum dikatakan wasil. Yang wasil itu ketika alam lahut. Alam lahut itu alam la ta'yin, belum nyata, belum ada kenampakan segala sesuatu, belum ada sesuatu di situ. Di alam nasut ini juga ada alam lahut, menyaksikan maha suci itu. Rasanya itu tembus kepada maha suci.
maka itu juga dikatakan wasil ilallah. Jadi tidak wajib untuk mengalami perjalanan-perjalanan dimensi tadi. Bahkan ketika kita diperjalankan begitu, tidak tahu maha suci terlebih dahulu, langsung kita jalan sejalan-jalannya, tidak tahu ini, hanya bermodalkan amalia, zikir-zikir, solawat, kita terpaku di situ. Rasanya itu terpaku di situ. Sedangkan kita di alam nasut ini saja, ya, dalam keadaan bekerja saja itu kita kadang lalai, kadang goflah, lalai kesadaran kita ini. Ya, kita tahu maha suci, seumpamanya ya, kita tahu maha suci, tahu kita ini semua di dalam Allah, tapi kesadaran kita itu, rasa kita itu tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan orang lalai, goflah. Meskipun ini Allah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, pegang tasbih ke mana-mana, tapi tidak wasil dia. Rasanya itu tidak sampai, tidak terhubung kepada Allah, maka itu bukan dikatakan orang-orang yang berzikir, orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Nah, jadi kita tidak salahkan berdiri kah, duduk kah, berjalan kah, bekerja kah, sambil bawa tasbih, tidak jadi masalah. Yang penting kan hatinya dia bagaimana, riak kah di dalam apa tidak, dan sebagainya. Nah, jadi tergantung apakah ketika kita itu menyebut lafaz-lafaz tadi, la ilaha illallah, Allah subhanallah, Allah akbar, apakah baca Al-Quran di pasar dan sebagainya, apakah tersambung sampai terhubung kepada Allah apa tidak. Nah, itulah juga dikatakan hawa nafsu itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berdosa secara syariat. Secara syariat dia berdosa. Bukan itu saja hawa nafsu. Hawa nafsu itu ketika kita bersolat, mendirikan solat, mengaji, bersedekah, namun keakuan kita di situ, kitanya Adam di situ, ya hawa nafsu, bos. Selama hidup kita, solat kita hawa nafsu semua, jadi apa yang diterima? Tidak ada solat yang diterima. Itu bahasa kasarannya. Baca Al-Quran 5 juz satu hari memang, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Karena dia di situ yang membaca. Sementara ini pinjaman. Ini pinjaman, ilmunya Allah. Ilmu sifat Allah. Kalam sifat Allah Ta'ala. Nah, ini kenyataan kalamnya Allah. Nah, kalam labzi namanya. Kalam labzi ini terbit dari kalam nafsi. Nafsi itu sifat Allah. Kalamnya Allah. Bukan ini Allah, bukan ini Allah. Bukan Allah ini mulut. Bukan mulut Allah, bukan. Mazhar, kenyataan, bayangan dari bayangan Allah. Bayangan dari bayangan kalam Allah. Bayangan dari bayangan ilmu Allah. Lalu kenapa kita merasa membaca begitu? Nah, itu yang dikatakan hawa nafsu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kembali lagi, tidak wajib untuk ke situ. Dan pengalaman spiritual seseorang, pengalaman perjalanan salik seseorang, suluk seseorang itu berbeda-beda. Tidak harus melihat ini, tidak. Ada juga orang tenang, tidak berpikir apa-apa, langsung tembus rasanya kepada Maha Suci. Nah, itu hasil. Ada juga orang masih berpikir, masih berperasaan, tapi tembus dia rasanya kepada Maha Suci. Nah, dia diliputi Maha Suci, itu juga wasil. Cuma yang sempurna kewasilan adalah pikiran tenang, perasaan tidak ada, terhubung sampai kepada Maha Ruang. Nah, itu yang sempurna, karena itu sudah fana namanya, fana. Fana itu fana batin, fana zohir terbagi ya. Ada fana zohir, ada fana batin. Fana batin itu pikiran perasaannya hilang, lenyap. Tapi jasadnya tetap berkeseharian. Itu fana batin, bisa sambil berjalan. Itulah yang dilakukan, diamalkan oleh para nabi, para rasul. Kalau fana zohir seperti Syekh Mansur Al-Halad, nah, itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Siti Jenar, itu fana zohir. Itu tidak ada kena hukum. Orang gila, anak bayi, orang tidur, orang koma itu tidak kena hukum. Lah itu kan menyalahi ini. Mas, di ilmu fikih saja kita ketahui bahwa orang gila itu orang yang tidak waras ya. Ini bukan berarti kita mengatakan sesi tujuan tidak waras, al-halal tidak waras, bukan. Kecabut akalnya seperti orang tidur.
Nah, orang tidur, orang koma. Nah, kemudian orang gila dengan anak bayi. Nah, itu semua kan sudah tahu bahwa syarat-syaratnya itu batal semua syariat. Artinya ketika orang gila tadi tidak mengerjakan syariat kan tidak kenapa-kenapa, tidak jadi masalah. Nah, kenapa kita ini merasa pintar, merasa kiai, merasa pandai baca kitab baru menyesatkan seperti Syekh Mansur Al-Hallad dan sebagainya, padahal kan tahu hukumnya di dalam fikih saja bahwa orang yang mabuk, syaker ataupun akalnya itu ditarik oleh Allah itu kan tidak kena syariat. Bagaimana? Dan kita juga jangan mau diadu domba dengan sejarah-sejarah yang dibikin, dan kita pun tidak tahu yang sebenarnya karena kita tidak hidup di zaman itu. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang kita tidak tahu, meskipun itu benar. Nah, tapi kebenarannya mutlak 100% wallahu alam bisawab, karena ada beberapa versi-versi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kebenaran mutlak itu, kata Syekh Jalaluddin Rumi, itu ibaratnya Allah itu melemparkan satu cermin, tak, kemudian cermin itu terpecah-pecahkan. Nah, pecahan-pecahan cermin itu diambil satu orang. Nah, bayangkan itu, kebenaran mutlak itu yang satu cerminnya tadi, tapi ketika pecah, pak, nah satu-satu. Semua orang merasa benar. Semua orang merasa paling benar. Makanya daripada merasa seperti itu, mending kita menghilangkan rasa seperti itu, lalu fokus ke tujuan kita sendiri, jalan kita sendiri. Kita saja belum beres, mau urusan orang lain. Nah, itu yang perlu muhasabah dari kita. Kalau kita mempelajari ataupun belajar secara ini kesaktian, terawangan begitu, tahu orang ini dia begini untuk apa? Ingatlah, tujuan kita di dunia ini apa? Ma'rifat dan menyembah Allah. Menyembahnya itu dalam konteks memuji, dan yang memuji pun itu adalah hakikatnya Nur Muhammad Rasulullah. Nah, disitulah yang kita harus tampilkan. Disitulah yang dibawa cinta kasih, rahmat, kasih sayang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyimpan namanya yang paling pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini disimpan di setiap surah dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Semuanya disimpan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita tidak kasih sayang ibu saja, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang ibu saja, tidak tega melempar anaknya ke dalam kobaran api. Bagaimana dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang? Jadi ajaran Islam itu bukan ajaran frontal-frontalan, kuat-kuatan dan sebenarnya tidak. Itu nomor belakangan sekali, terbelakang itu. Ajaran Islam itu cinta kasih. Nah, dua saja yang kita pegang, jangan mabuk agama, jangan mabuk spiritual. Dua itu. Nanti kita akan bahas besok-besok, mabuk agama, mabuk spiritual. Dua-duanya penyakit tuh. Nah, jadi begini, kembali lagi tadi, kita jangan menjadi patokan kita kebenaran mutlak. Jangan. Kemudian hadirin semuakan, kembali lagi tadi, jangan menjustis ataupun berperasaan bahwa kita sudah mengalami perjalanan ini tadi, oh baru kita sudah wasil. Jangan merasa begitu. Kemudian jangan menyekat orang-orang yang dalam duduknya, dalam khalwatnya tidak mengalami perjalanan alam-alam tadi, itu belum sampai, dan bahkan sampai meninggalnya tidak sampai mengenal Allah. Wah, untuk apanya itu awaluddin ma'rifatullah? Awal-awal agama itu mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Nah, tahu ma'rifat kepada Allah, mengenal, menyaksikan, musyahadah kepada Allah melalui Nur Muhammad. Nah, itu awal-awal. Makanya disuruh awal-awal kejadian diri diketahui dari 4 unsur jasad ini. Kemudian ruh kita daripada Nur Muhammad SAW. Nah, 4 unsur tadi dari Nur Muhammad juga. Nah, hakikat daripada Muhammad, nah itulah Nur Ilahi. Karena kenapa hakikat Muhammad Nur Ilahi? Karena Nur Muhammad ini terbit dari Nur Ilahiyah. Nah, Nur Ilahi ini kodim, 3 martabat tadi kodim, masuk di dalam ringkalan Nur Ilahi. 4 martabat Nur Muhammad itu martabat muhaddas.
Nah, itu secara ilmu tauhid, ilmu kalam gitu. Kalau ilmu syuhud ya beda lagi, tidak ada yang dikatakan ini itu lagi, tunggal, aku yang ada, hanya aku dalam ketunggalanku yang ada. Itu kalau ma'rifat. Jadi awal di ma'rifat dulu, tahu dulu ketunggalannya ahad, sang ahad, wahdah, wahidiyah, tahu dulu ketunggalannya dari zat, sifat, asma, af'al dia semua itu. Namun di bab tauhid, bab ilmu kalam ya itu harus ada pembedanya, mana qadim mana muhaddas. Selamat sudah itu, supaya tidak terjangkit seperti orang-orang yang sedang menyerupakan, mentasbihkan Allah atau memujassimahkan Allah, jadi kaum musyabbihin dengan mujassimah. Naudzubillah min zalik. Jadi hakikatnya ketika orang mengatakan la maujuda illallah, itu la maujuda illallah bukan semuanya Allah. La maujuda illallah menghilangkan yang adam itu, 4 unsur tadi, api, angin, air, tanah, alam semesta itu dihilangkan. La maujuda illallah, dihilangkan semua selain daripada yang wujud, hanya wujud mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita mengatakan la maujud illallah, alam semesta ikut juga, bahaya. Karena alam semesta itu bayangan. Bayangan. Sementara la maujud illallah ini yang dikatakan tidak ada wujud selain daripada Allah Ta'ala. Sementara ini maujud. Sementara alam semesta itu mumkinul wujud, wujud majazi. Pada hakikatnya tidak pernah ada, cuma bayangan saja. Namun di dalam ilmu makrifat itu dalam ketunggalannya juga. Hanya jangan katakan itu Allah. Jadi mengatakan la maujud illallah, kita mengatakan alam semesta Allah, itu kaum musyabbiha, mentasbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan alam semesta. Allah bukan alam semesta. Jangan juga seperti kaum mujassimah mengatakan Allah ada di dalam, Allah ada di luar, Allah ada di atas, di tengah, di kanan, di kiri. Tidak. Itu kaum mujassimah menjisimkan Allah Ta'ala. Sementara aras, kursi itu adalah jisim, jirim, dan sebagainya, itu makhluk dalam pandangan ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi begitu tadi, di alam manapun, alam malkika, alam nasutkah, alam mulkikah, kemudian alam malakutkah, alam jabarutkah, meskipun sampai alam malakut, sampai alam jabarut, kalau tidak menyaksikan Allah bukan dikatakan wasil. Di mana-mana saja alam, dimanapun alam itu, bahkan ditariknya jiwa kita, diperjalankan dalam kasab khoyali, di dalam surga, di dalam neraka, di situ juga pasti menyaksikan Allah. Di mana di dunia ini yang tidak ada Allah? Bukan berarti Allah ada di mana-mana banyak, tidak, tunggal. Bukan kita menyatakan bahwa surga itu Allah, neraka itu Allah, tidak. Semuanya ada di dalam Allah. Itu kata Syekh Yusuf, konsepnya ihato. Ihato itu meliputi. Jadi alam semesta ini bayangan dari bayangan Allah Ta'ala. Nah, bayangan alam semesta ini bayangan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bayangan dari Nur Ilahi. Nur Ilahi tidak lain daripada hakikat Allah Ta'ala. Begitu. Itu Syekh Yusuf mengatakan al-ihato. Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Jadi kita ini di dalamnya Allah. Alam semesta ini yang besarnya kayak apa itu, sampai galaksi Bima Sakti, apakah namanya, planet apakah, semuanya, surga kah, neraka kah, itu semua di dalamnya Allah Ta'ala. Nur Muhammad kah, di dalamnya Allah Ta'ala. Jadi mau di surga kah, di neraka kah, di alam mulki kah, di alam jabarut kah, di alam malakut kah, ada Allah Ta'ala. Cuma kesadaran rasanya itu sampai tidak tembus, hendak sampai Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini juga di alam nasut pun seseorang itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun rasanya tembus ke alam lahut. Alam lahut itu sampai ke bening. Yang bukan cahaya, ya bukan nur ilahi. Tuh alam lahut. Kalau di atasnya, nah, itu tidak usah dibahas. Sampai alam lahut saja. Karena ketika dibahas batal lagi. Nah, makanya konsepnya Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al-Makassari Al-Bantani, beliau mengatakan kalau mendefinisikan tentang hakikat Allah, ini hakikat Allah Ta'ala, maksudnya kunhizat itu, pokoknya katakan tidak. Artinya begini, oh Allah itu begini, tidak. Allah itu begini, tidak. Hakikat Allah itu begini, tidak. Ini membicarakan hakikat Allah. Hakikat Allah Ta'ala tidak bisa disebut. Bukankah ada suatu masa di mana masa itu insan belum bisa disebut? Itu makanya dikiaskan laisa kamislihi syai'.
Nah itu. Jadi apapun yang terdefinisikan tentang hakikat Allah Ta'ala yang sebenarnya Allah Ta'ala atau Rabbul Izzat itu tidak ada. Pokoknya tolak semua. Katakan dengan lah tidak begini, tidak begitu, tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak berafal. Lah kok bisa mas? Iya pokoknya diam, disuruh memang diam. Kita disuruh diam baru mau mencari-cari terus kun hizat. Yang mana ya kun hizat? Apa maha ruang? Maha ruang itu nur ilahi. Makanya puncak terakhir para nabi, para wali itu sampai nur saja. Sampai di nur saja. Sampai di nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu nur ilahi. Hakikat Muhammad. Kalau nur Muhammad, nah makhluk. Hakikat Muhammad, jangan bilang makhluk, ku tampilin ku. bercanda. Ini hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu sir, nur ilahi. Kalau nur Muhammad beda. Hakikat Muhammad itu apa? Beda. Tuh kodim tuh. Hakikat Muhammad lo ya. Ku tampil. Bercanda ya. Supaya agak-agak lucu-lucu juga. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.